Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Perdana Sembiring. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Medan, Deli Tua. Saya duduk di semester 2. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Baiklah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sejarah. Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Apostolik Kepulauan Sunda kecil didirikan pada tahun 1913 dan diserahkan kepada Serikat Sabda Allah atau SPD. Prefektur Apostolik Celebles berdiri pada tahun 1919 dan diserahkan kepada MS. Selanjutnya, di Jawa sendiri perkembangan besar terjadi dengan pembagian tugas baru. Pada tahun 1923, imam-imam Ordo Karmel atau OKARM diberi tugas membina daerah misi Malang. Suatu prefektur apostolik didirikan pada tahun 1207 di Malang. Surabaya diserahkan kepada imam-imam Lazaris atau CN. Pada tahun 1923 dan berkembang menjadi prefektur apostolik pada tahun 1928. Imam-imam MSC juga mengembangkan Purwokerto di Jawa Tengah dan suatu prefektur apostolik didirikan di Purwokerto pada tahun 1903. Mereka mulai dipandang sebagai rekan sekerja dan akhirnya sebagai pemimpin gereja mandiri. Jumlah orang Kristen di Indonesia meningkat pesat. Mula-mula mereka masih hidup terpencil dan teman-teman sesusunya yang bukan Kristen. Tetapi pada abad ke-20, mereka semakin ikut ambil bagian dalam kehidupan bangsa Indonesia yang mulai terbentuk. Sejarah awal masuknya agama Katolik ke Indonesia dimulai dari kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara. Pada awal abad ke-16, semangat petualangan menjelajah samudera dan mencari sumber-sumber rempah-rempah di kalangan bangsa Portugis yang beragama Katolik membawa mereka hingga ke Malaka. Misalnya, Banda atau tahun 1511, Ternate atau tahun 1513, Sunda Kelapa atau 1922, Panurukan 1528. Nah, sejarah gereja Indonesia. Gereja di Indonesia hadir sejak abad kedua Masehi, pertama kali di Vansur, Sumatera Utara. Sejak saat itu sehingga sekarang di Indonesia telah terdapat banyak sekali jenis aliran keyakinan. Pada umumnya, gereja Kristen di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Gereja Katolik Roma di bawah pimpinan Paus, 2. Gereja Protestan, 3. Gereja Ortodoks. Sekitar tahun 1870 mulailah babak baru dalam sejarah gereja di Indonesia karena terjadi beberapa perubahan berbagai bidang. Orang Belanda semakin memperluas wilayah kekuasaannya dan wilayah itu mereka semakin menyelenggarakan pemerintahan langsung. Kehidupan orang-orang Indonesia semakin dipengaruhi oleh ekonomi, teknik dan ilmu pengetahuan barat. Di pihak lain, kesadaran di Indonesia semakin meningkat dan pada masa ini timbullah pergerakan nasional yang akhirnya membawa kemerdekaan di Indonesia, khususnya di bidang kegerejaan. Istilah pekabar Injil atau utusan Injil biasanya dipakai dalam arti yang sama. Romo Van Lith juga mendirikan sekolah guru di Muntalin, yaitu Normal School pada tahun 1900 dan Kewek School atau Sekolah Pendidikan Guru pada tahun 1904. Pada tahun 1918, sekolah-sekolah Katolik dikumpulkan dalam satu yayasan, yaitu Yayasan Canisius. Para imam dan uskup pertama di Indonesia adalah bekas siswa Muntalin. Pada permulaan abad ke-20, gereja Katolik berkembang pesat. Berawal babak baru dengan pembagian kerja di antara ordo-ordo misionaris. Tiap ordo mendatangkan tenaga misionarisnya. Paus Leo ke-13 mendirikan prefektur apostolik baru di Maluku dan sekitarnya dan menyerahkan pembinaannya kepada imam-imam misionaris Hati Kudus atau MSC
pada 22 Desember 1902. 3 tahun kemudian, pada tahun 1905, Paus Pius ke-10 membentuk Prefektur Apostolik Kalimantan dan pelayanannya diserahkan kepada Ordo Fransiskan Kapusin atau OFM Kap. Sementara Sumatera menyusul menjadi Prefektur Apostolik pada tahun 1911. Romo van Lith juga mendirikan sekolah guru di Muntalin, yaitu Normal School pada tahun 1900 dan Kewek School atau Sekolah Pendidikan Guru pada tahun 1904. Pada tahun 1918, sekolah-sekolah Katolik dikumpulkan dalam satu yayasan, yaitu Yayasan Canisius. Para imam dan uskup pertama di Indonesia adalah bekas siswa Muntalin. Pada permulaan abad ke-20, Gereja Katolik berkembang pesat, berawal babak baru dengan pembagian kerja di antara ordo-ordo misionaris. Tiap ordo mendatangkan tenaga misionarisnya. Paus Leo ke-13 mendirikan Prefektur Apostolik baru di Maluku dan sekitarnya dan menyerahkan pembinaannya kepada imam-imam misionaris Hati Kudus atau MSC pada 22 Desember 1902. 3 tahun kemudian, pada tahun 1905, Paus Pius ke-10 membentuk Prefektur Apostolik Kalimantan dan pelayanannya diserahkan kepada Ordo Fransiskan Kapusin atau OFM Kap. Sementara Sumatera menyusul menjadi Prefektur Apostolik pada tahun 1911 dan diserahkan kepada Ordo Kapusin juga. Bersamaan dengan itu, Bandung menjadi Prefektur Apostolik setelah diserahkan dan dibina oleh Ordo Salib Suci atau OSC, dan Semarang dijadikan Vikariat Apostolik pada tahun 1940. Pada tahun 1953, Pater Cacas Putra SJ diangkat menjadi Vikaris Apostolik Jakarta, menggantikan MGR Willekens SJ. Ia adalah Uskup Bumi Putra yang kedua di Indonesia. Hubungan dengan pemerintahan Indonesia pada mulanya berjalan baik, tetapi ketika pengaruh komunisme semakin besar dengan semangat materialisme dan antagonismenya yang ditentang oleh Paus Leo ke-13 sejak ensiklik Rerum Novarum tahun 1891. Umat Katolik nggak renggang dengan pemerintah. Dengan tegas MGR Sugis Pranoto menyatakan kepada Presiden Soekarno bahwa umat Katolik akan bekerja sama dengan pemerintah asalkan kebebasan beragama dijamin dan rakyat Indonesia dipimpin terlepas dari materialisme dan sikap ateis. Para wali gereja melakukan sidang pada tahun 1555 di Surabaya dan secara resmi menggunakan nama MAWI atau Majelis Agung Wali Gereja Indonesia. Dalam sidang ditekankan agar semua pemimpin umat Katolik menyesuaikan diri dengan cita ras kebangsaan Indonesia di segala bidang, mulai dari bidang pendidikan. Sidang selanjutnya pada tahun 1660 di Girisonta membahas kemungkinan pendirian hierarki mandiri Gereja Katolik di Indonesia. Menanggapi harapan sidang ini, pada 3 Januari 1961, Paus Yohanes ke-23 dengan Konstitusi Apostolik Quod Christus mendirikan hierarki Gereja Katolik di Indonesia. Ini berarti Indonesia bukan tanah misi lagi, tetapi gereja muda dipimpin uskup masing-masing. Keuskupan-keuskupan yang berdekatan dihimpun menjadi suatu provinsi gerani, dan salah satu keuskupan ditunjuk menjadi metropolit pusat himpunan sebagai keuskupan agung. Ada 6 keuskupan agung dan 20 keuskupan yang disebut keuskupan sufragan. Selanjutnya, para uskup Indonesia mengikuti Konsili Vatikan II di Vatikan yang berlangsung tahun 1602 sampai 1965. Dengan hati was-was karena situasi dalam negeri Indonesia
yang semakin panas bergolak. Penuh dengan pemberontakan, pemerintahan menjurus kepada pemerintah diktator. Presiden Soekarno tewas pada tahun 1965 setelah kegagalan pemberontakan komunis. Mulailah periode Orde Baru di Indonesia. Gereja pun mengalami banyak perubahan karena keputusan Konsili Vatikan II. Bahasa Indonesia digunakan dalam liturgi menggantikan bahasa Latin. Umat awam diberikan kesempatan berperan serta di berbagai hal dalam kegiatan pastoral gereja. Kardinal pertama di Indonesia adalah Justinus Kardinal Dharma Wujono. Diangkat pada tanggal 29 Juni 1967, Gereja Katolik Indonesia aktif dalam kehidupan Gereja Katolik dunia.